siang ini Ibu mengecek kehadiran siswa dulu. Ada yang tidak hadir? Oke, kalau begitu kita buka kegiatan kita dengan doa pembuka. Saya minta anak Titin untuk membawa kita dalam doa. Kita ambil sikap untuk berdoa. Semoga kami makin menyadari kelebihan yang kami miliki dan tidak akan terlalu menjawabku dan tanggung jawab. Doa ini kami sampaikan padamu dalam nama Kristus. Juru selamat kami kini dan selama Amin. Ya, silakan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aku memiliki kemampuan. Baik, sebelum kita lihat materi ini, Ibu mau mengecek dulu tentang materi yang kalian sudah pelajari minggu lalu. Masih ingat? Masih. Buka. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Baik. Dari materi aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki itu, apa yang kalian pahami dari materi itu? Ya, bersyukur karena diciptakan sebagai laki-laki. Ya, Titin? Ya, bersyukur karena Tuhan menciptakan sebagai perempuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki dan menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Apakah kalian memiliki kemampuan? Ya. Adakah di antara kita yang tidak tahu kemampuannya? Tidak. Oke, saya minta anak Rizky coba sebutkan salah satu kemampuanmu. Bermain bola voli. Oke, baik, terima kasih. Bagaimanakah kalian mengembangkan kemampuan? Ya, berlatih. Oke, jadi kemampuan itu merupakan kecakapan seseorang untuk mengerjakan tugas, untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Nah, kemampuan itu diwujudkan dalam bentuk bakat, dalam bentuk minat, dalam bentuk potensi karakter kepandaian. Ya, baik. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk mengamati beberapa gambar. Perhatikan gambar yang ada di dalam. Nah, itu adalah macam-macam kemampuan. Nah, gambar yang pertama itu kemampuan dalam bidang apa? Menyanyi. Yang kedua, bermain gitar. Lihat ada gambar gitar. Yang ketiga, bermain bola. Dan yang keempat, berpidato. Dan yang kelima, menari. Tulis kemampuan kalian sebanyak mungkin di dalam buku tugas. Tadi ada contoh itu, misalnya bernyanyi, main gitar, main bola, berpidato, menari. Ibu kasih kesempatan. Nah, anak-anak, setelah itu sebentar tukar dengan teman, tukar. Nanti sudah? Ada yang sudah? Ya. Kalau sudah, minta teman di samping tukar. Waktu itu dikembalikan. Tugasnya dikembalikan. Dan sekarang coba kamu lihat dan perhatikan kemampuan yang ditulis teman itu. Bandingkan dengan kemampuan yang kamu tulis itu dengan yang ditulis teman. Bandingkan. Sudah? Sudah, Bu. Nah, setelah kamu bandingkan, coba kamu lihat. Apakah kemampuan yang kamu tulis itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang? Coba baca. bermain bola kaki, bermain musik, menyanyi. Iya, tepuk tangan. Ya, ada lagi? Ya. Bermain bola kaki, melukis, menyanyi. Bermain bola kaki, melukis dan menyanyi. Ya, tepuk tangan. Nah, baik. Yang belum sesuai, mungkin yang kalian tulis tadi tidak sesuai dengan yang ditulis teman. Coba angkat tangan. Oke. Ya, saya minta ada orang. Ya, mana? Bermain bola kaki, bernyanyi, berpidato, berlari. Ya, itu yang ditulis teman. Yang kau miliki apa? Bermain bola kaki,
Terus itu saja. Oke, tepuk tangan. Ibu mau tanya, yang tidak sesuai tadi, yang tidak sesuai dengan yang ditulis teman. Bagaimanakah perasaanmu setelah kalian melihat apa yang ditulis oleh teman? Hah? Senang. Ya, senang. Kenapa? Kenapa senang? Karena memiliki kemampuan yang kalaupun belum tahu oleh diri kita sendiri. Baik, dari kemampuan yang kita miliki itu, bahwa sebagian orang yang dengan cepat menemukan kemampuan, orang yang memiliki kemampuan menemukan kemampuannya sendiri, ada yang belum menemukannya sendiri. Maka caranya tadi itu adalah meminta bantuan kepada teman untuk menemukan kemampuannya. Nah, untuk mengetahui kemampuan, kita harus bertanya kepada orang lain, seperti teman, orang tua, dan juga guru. Ya. Baik. Sekarang kita duduk ke dalam kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja pada kalian semua. Ya, duduk ke dalam kelompok. Setelah kita menuliskan kemampuan kita tadi dan tujuan dari menulis kemampuan itu, maka sekarang kalian duduk dalam sudah. Ya. Baik. Sekarang coba kamu lihat di artikel itu di RKPD yang ibu sudah baca. Itu di kegiatan kedua. Suruhannya bacalah artikel berikut. Ya, silakan Anda membaca artikel tersebut. Kemudian diskusikan, ada 2 pertanyaannya di situ. Ya, baca. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, masing-masing kelompok nanti pada saat laporan itu ketua kelompok yang berhak untuk menjawab dan mempresentasikan hasil diskusi. Bagaimana, sudah? Ya, silakan. Sudah? Ya, baik, sudah Ya, sekarang ibu minta 2 kelompok untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Menurut kelompok kami adalah supaya manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada. Dan kedua, memudahkan dalam menentukan cita-cita masa depan. Yang ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah berkaitan dengan kemampuan. Yang ketiga, bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Yang keempat, bisa meminta orang lain untuk memberi nasihat dalam supaya kita mengembangkan diri. Pertanyaan nomor 2B, apa yang harus dilakukan terhadap penulisan kemampuan yang kita miliki? Menurut jawaban kelompok kami adalah kemampuan yang dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar bermanfaat, lebih bermanfaat. Iya, tepuk salut untuk kelompok 1. Salut. Nah, kemampuan itu sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan. Nah, kemampuan yang dianugerah Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Buat diri sendiri dan buat orang di sekitar. Ya. Baik, tidak ada yang langsung hebat. Baik, langkah yang berikut kita menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan. Nah, kalian diminta untuk mendengar dan menyimak isi teks Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Yang bawa Alkitab silakan buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkeliling. Ya, sudah. Baik, masih di tempat duduk kelompok yang sama. Setelah kalian mendengar dan menyimak isi teks kitab suci, coba kalian diskusikan 5 pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah dibagikan. Pertanyaan nomor 1. Berapa jumlah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing hamba tersebut dan bagaimana sikap yang dilakukan oleh masing-masing
diskusi. Saya minta kelompok 3 untuk melaporkan hasil diskusinya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Brilian Saputri Baju, biasa dipanggil Brilian. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing hamba tersebut dan bagaimana sikap yang dilakukan oleh masing-masing hamba tersebut? Jawabannya, hamba yang pertama mendapat 15 talenta, hamba yang kedua mendapat 2 talenta, hamba yang ketiga mendapat 1 talenta. Sikapnya, hamba yang mendapat 5 talenta mengembangkan talenta itu menjadi 10, hamba yang kedua mengembangkan talenta itu menjadi 4, hamba yang ketiga tidak mengembangkan talenta itu, tetapi ia menggali tanah dan menguburnya di dalam tanah itu. Yang kedua, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Jawabannya, agar manusia saling membantu dan bekerja sama. Nomor 3, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan? Tidak menyombongkan diri atau rendah hati, bersyukur, berlatih dengan tekun, disiplin dan tekad yang kuat, bersedia mengembangkan kemampuan. Yang keempat, faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba, sarana dan prasarana. Oke, baik. Dari isi teks dan hasil diskusi yang telah kalian lakukan, maka Ibu akan memberikan peneguhan dan sama-sama sebentar kita memberikan kesimpulan. Nah, kemampuan yang kita miliki itu merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Nah, setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan umur. Belum jelas, silakan bertanya. Ada? Berarti kalian sudah paham? Ya. Baik, kalau begitu, Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Kita coba menggali kembali materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kembali? Apa itu kemampuan? Angkat tangan. Ya, Ray. Iya, kemampuan itu bisa disebut dengan bakat. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Ya, Titin. Dengan berlatih terus. Yang kita tepuk tangan dulu. Berikut, Ibu mengajak kalian untuk hening, tidak beruntun dengan beberapa pertanyaan. Anda diminta untuk menutupkan masa. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana yang menurut kalian yang paling sulit dari pelajaran ini. Tidak perlu dijawab. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Jadi Ibu akan membacakan pertanyaan refleksi. Kita diminta. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah membahas topik aku memiliki kemampuan. Ya, memang benar, setiap orang memiliki kemampuan, walaupun berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan sangat tahu kemampuan kita dalam menerima dan mengembangkannya. Coba ingat. Baik. Sekarang tugas kalian adalah sebagai tindakan aksi nyata bahwa kalian menuliskan satu kemampuan yang dianggap masih terpendam. Mungkin ada kemampuan yang masih terpendam yang belum diungkapkan tadi. Nanti kalian tuliskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengembangkannya. Nah, mengerti? Baik, pelajaran kita hari ini tentang aku memiliki kemampuan sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Kita mengakhiri pelajaran kita ditutup dengan lagu hidup ini adalah kesempatan, dilanjutkan dengan doa. Ya.